Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini merupakan pembelajaran pertama untuk pelajaran kimia. Sebelum kita belajar mengenai kimianya, tentunya kalian harus mengenal apa itu ilmu kimia. Waktu SMP itu kalian sudah mempelajari pelajaran IPA. Di IPA sendiri itu dibagi menjadi 3 bagian, ada biologi, fisika, dan yang terakhir kimia. Biologi sendiri itu lebih mempelajari tentang makhluk hidup, yang fisikanya itu lebih kepada mempelajari tentang benda matinya atau unsur abiotik ya kalau di IPA. Dan untuk kimianya sendiri itu kimia mempelajari apa? Kimia sendiri itu mempelajari 2 hal. Yang pertama ini adalah susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Yang keduanya adalah energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, di sini ada kata-kata materi. Materi itu apa sih? Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi apapun yang mempunyai massa dan menempati ruang itu dinamakan materi. Contohnya ada manusia. Manusia dia mempunyai massa karena beratnya bisa diukur dan menempati ruang. Jadi kalau kita berdiri di ruangan itu berarti kita bisa menempati ruang. Kemudian ada pula meja, kursi misalnya, dan udara. Apakah udara termasuk materi? Tentunya termasuk materi. Kenapa? Karena udara itu mempunyai massa dan menempati ruang. Taunya dari mana? Udara kan nggak kelihatan. Pasti kalian bertanya-tanyanya ke situ. Apakah udara bisa dihitung massanya? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita mengukur. Misalkan kalian punya balon yang kosong, ya, itu kita ukur dulu berapa beratnya. Kemudian kalian tiup balonnya dan diukur kembali. Selisih antara balon yang kosong dan yang terisi itu adalah massa dari udara yang ada di dalam balon tersebut. Kemudian apakah udara menempati ruang? Tentu saja. Kalau kita berdiri dalam satu ruangan yang berbentuk kotak, itu di sekeliling kita itu ada udara. Udaranya juga akan menyerupai kotak bentuknya ya, karena udara itu termasuk kalau wujudnya itu nanti gas. Nah, wujud sendiri itu apa? Wujud materinya ya, wujud materi itu ada 3, ada yang padat, ada cair, dan gas. Contohnya saja untuk satu jenis materi misalkan air, itu wujud padatnya adalah es batu. Wujud cairnya itu berupa yang air cairan ya. Kemudian wujud gasnya itu yang berupa uap air. Nah, kemudian karena tadi kimia itu selain mempelajari tentang materinya, juga mempelajari tentang perubahan materinya. Nah, di sini ada perubahan materi. Perubahan materi ini dibagi menjadi 2. Ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Perbedaannya apa? Kalau pada perubahan fisika itu dia tidak akan menghasilkan zat yang baru. Ciri-cirinya dia hanya akan berubah wujud saja. Kemudian zat yang baru itu kalau zat yang barunya itu bisa kembali menjadi zat yang lama. Contohnya kayu kita rubah bentuknya menjadi lemari dan meja. Nah, sekarang lemari dan mejanya itu bentuknya sebenarnya masih kayu bukan sih? Masih kayu kan? Nah, itu yang disebut dengan perubahan fisika. Kemudian besi baja itu dirubah menjadi pisau atau teralis. Kemudian es yang mencair. Es yang mencair itu sebenarnya zatnya tetap sama, yaitu air ya. Hanya bentuknya yang berbeda atau wujudnya yang berbeda. Kemudian kapur barus yang menyublim. Kapur barus yang menyublim. Kapur barus itu adalah kamper. Kalau mungkin kalian lebih familiar dengan yang disebut dengan kamper. Nah, kamper ini kan biasanya suka ada di lantai kamar mandi ya, supaya kamar mandinya itu nggak bau. Nah,
yang kalian sering lihat itu yang tadinya kampernya itu besar, itu makin lama bentuknya makin kecil dan lama-kelamaan menghilang. Nah, sebenarnya dia tidak menghilang karena kapur barus ini dia sifatnya akan menyublim pada suhu ruang. Menyublim itu apa? Berubah wujudnya dari yang tadinya padat menjadi gas. Makanya itu kesannya kayak yang menghilang, mengecil dengan sendirinya, padahal tidak ya. Kemudian contoh lainnya ada lagi lilin yang meleleh. Nah, lelehan dari lilin itu tetap kita sebut sebagai lilin juga kan, tidak menghasilkan zat yang baru. Sekarang untuk perubahan kimia. Perubahan kimia ini ciri-cirinya apa? Dia akan menghasilkan zat yang baru, kemudian zat yang barunya tidak akan bisa kembali menjadi zat yang asal semulanya. Contohnya yang pertama, besi berkarat. Nih, besi berkarat, karat besinya bisa nggak sih balik lagi jadi besi? Kan itu enggak ya. Nah, itu yang disebut dengan perubahan kimia. Contoh lainnya, kertas terbakar menjadi abu. Apakah abu dari kertas bisa balik lagi menjadi kertas yang utuh? Nah, itu kan tidak. Itu disebut dengan perubahan kimia. Kemudian kayu yang dibakar menjadi arang. Contoh lainnya kalau dalam hal makanan, itu singkong yang diubah menjadi peyem. Nah, dari rasanya sendiri itu sudah berbeda ya. Kalau yang singkong yang tadinya misalkan hambar kalau tidak diberi apa-apa, kemudian setelah berubah menjadi peyem itu rasanya menjadi masam. Nah, itu di situ ada perubahan kimianya. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan kimia itu ada 5. Yang pertama adanya perubahan warna. Misalnya dari kayu yang dibakar menjadi arang. Kayu itu warnanya tadinya coklat. Setelah dibakar itu dia akan menjadi arang yang berwarna hitam. Di situ ada perubahan warna. Nah, itu menunjukkan adanya perubahan kimia. Kemudian adanya perubahan bau. Contohnya pada yang tadi singkong menjadi peyem. Baunya itu kan yang tadinya biasa aja, setelah menjadi singkong itu baunya menjadi lebih menyengat. Kemudian adanya perubahan suhu. Masih sama pada singkong, itu suhunya akan terasa lebih panas daripada peyem ya. Peyem itu suhunya akan terasa lebih panas daripada singkong yang biasa. Kemudian adanya terbentuknya endapan dan adanya terbentuknya gas. Contohnya kalau yang terbentuk gas itu misalnya pada saat kita memasukkan logam Na ke dalam air, itu nanti dia akan timbul gas karena di dalam airnya sendiri itu nanti akan berubah dari yang tadinya H2O atau air itu akan berubah menjadi NaOH karena adanya logam Na yang tadi dimasukkan. Itu dia akan memunculkan gas. Kemudian kalau endapan, contohnya kalau kita melarutkan sesuatu, jangan melarutkan sesuatu ya. Kalau terbentuknya endapan itu misalnya pada reaksi kapur. Reaksi pengapuran itu nanti dia akan menghasilkan endapan kapur di bawah bagian bawahnya. Berikutnya itu karena tadi kimia selain mempelajari mengenai susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi, kimia juga mempelajari mengenai energi yang menyertai pada perubahan materi tersebut. Nah, energi ini apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi sendiri dibagi menjadi 2, ada energi kinetik dan ada energi potensial. Energi kinetik itu energi yang berkaitan dengan gerak. Jadi energi yang diterima oleh suatu benda pada saat dia bergerak. Misalkan pada saat kita mendorong meja, nah itu ada energi yang diterima oleh meja tersebut. Kalau energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisinya. Jadi maksudnya walaupun benda tersebut diam, walaupun si meja itu diam, itu sebenarnya dia sudah memiliki energi potensial tertentu.
Yang berikutnya adalah sifat materi. Sifat materi itu dibagi menjadi dua ya, sama seperti perubahan materi tadi. Ada sifat fisika dan ada sifat kimia. Sifat fisikanya itu contohnya adalah titik leleh. Titik leleh itu biasanya kita gunakan untuk padatan ya. Jadi kalau kayak padatan itu kalau kita kita panaskan itu nanti dia akan meleleh. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya pada garam, kalau kalian memanaskan garam di bawah matahari itu lama-kelamaan garamnya akan cair atau leleh. Kemudian ada titik didih. Titik didih ini biasanya dimiliki oleh cairan. Nah, titik didih setiap cairan itu akan berbeda. Misalkan air itu titik didihnya 100 derajat Celcius. Sementara kalau alkohol itu titik didihnya sekitar 56 derajat Celcius. Kemudian ada massa jenis ya. Massa jenis setiap benda itu akan berbeda. Nah, waktu SMP kalian pernah belajar mengenai efek yang massa jenis benda terhadap gaya apungnya di air. Jadi kalau misalkan ternyata massa jenis bendanya itu lebih besar daripada massa jenis air, dia akan tenggelam. Kemudian kalau sama dia akan terapung, dan kalau lebih ringan dari massa jenis airnya dia akan mengambang di atasnya ya. Nah, itu efek-efek dari yang sifat fisika massa jenis tadi. Kemudian ada kalor jenis. Kalor jenis dan ada warna, rasa, bau dan lain-lain. Nah, untuk sifat kimianya sendiri itu sifat kimianya itu untuk setiap unsur itu pasti akan berbeda ya antara unsur yang satu dengan yang lainnya. Jadi sifat kimia setiap unsur itu pasti unik, spesial dan hanya dimiliki oleh satu unsur tersebut. Misalnya besi itu dia sifatnya akan mudah berkarat, berbeda dengan baja yang dia lebih tahan terhadap karat.